Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para mahasiswa, para ekonom, dan para pelaku bisnis syariah, selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat mengikuti rubrik sosialisasi ekonomi syariah pada hari ini. Saudara, dalam kita membangun sebuah bisnis yang berbasis syariah, kita harus melakukan 4 prinsip dasar sebagai falsafah membangun ekonomi syariah, yaitu mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama ahsanallahu ilaik wala tabtaghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Saudara, falsafah pertama dalam penggalan ayat ini mengatakan, carilah kurnia Allah itu untuk kampung akhirat. Artinya kegiatan bisnis yang kita jalankan itu senantiasa diorientasikan bagi pencapaian kebahagiaan hidup di akhirat. Artinya kita selalu ingat Allah dan selalu ingat akhirat dalam segala kegiatan transaksi bisnis kita, apapun bentuknya. Insya Allah, kalau kita ingat Allah, ingat akhirat, tentu kita tidak akan terjebak dengan perilaku kecurangan, kezaliman, dan merugikan konsumen. Nah, oleh karena itulah di dalam kita berbisnis yang berbasis syariah ini, kita selalu ingat Allah, ingat akhirat. Oleh karena itu mari kita berusaha. Mari kita bekerja sambil mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tidak ada satupun agama di dunia ini yang tidak mewajibkan umatnya untuk bekerja, yang tidak mewajibkan umatnya untuk berusaha mencari penghidupan. Sepertinya ajaran Islam. Islam tidak membolehkan umatnya menjauhkan diri dari berusaha dan bekerja. Islam tidak membolehkan umatnya ini hidup parasit dan bersifat non-produktif dan selalu berada di bawah belas kasihan orang lain. Karena dalam Islam itu ada satu konsep, yaitu wujubul amal, wajib bekerja, wajib berjuang mencari nafkah untuk anak, nafkah untuk istri. Dan perilaku ini harus dapat kita tanamkan dalam jiwa kita umat Islam ini. Budaya ini perlu kita tumbuh suburkan dalam kehidupan masyarakat kita. Karena bekerja itu merupakan satu kewajiban untuk bisa kita memperoleh rezeki yang halalan thayyibah. Dan rezeki itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut bumi ini. Tinggal bagi kita sekarang bagaimana kita berjuang dan bekerja demi untuk mengejar, mencari rezeki itu, dan kapan perlu kita jelajahi seluruh pelosok dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi jalalakumul arda zululam famsu fi manakibiha wa kullu min rizqihi wa ilahin nusur. Apa kata Allah? Allah telah menyediakan bagi kamu bumi ini, dunia ini. Maka jelajahilah pelosok-pelosok dunia ini untuk mendapatkan rezeki yang terpendam di dalamnya. Dan kepadanya kita akan dikembalikan.
Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi kita untuk bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha itu harus sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Islam tidak mengizinkan kita ini bekerja, berusaha tidak sesuai dengan keahlian, tidak sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Iza usidal amru ila ghairihi alihi pantazuris sa'ah." Apabila meletakkan satu jabatan kepada orang yang bukan ahli di bidangnya, maka tunggu saja saat kehancuran, bangkrut, pailit, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, Islam tidak membatasi suatu pekerjaan khusus kepada kita, kecuali ada kepertimbangan kemaslahatan. Islam juga tidak menutup peluang kerja bagi kita, kecuali akan merusak dirinya atau merusak orang lain gitu. Itu yang pertama. Falsafah yang kedua adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu lupakan nasibmu hidup berdunia-dunia. Artinya kegiatan bisnis itu selalu diarahkan tercapainya kesejahteraan, kemajuan material, dan kebahagiaan hidup manusia di dunia ini. Kita dianjurkan dalam ayat-ayat ini menganjurkan kita untuk hidup mewah. Hidup serba ada. Hidup berkecukupan. Tanpa ada kemewahan, kecukupan itu, kita tidak akan dapat melaksanakan ibadah secara maksimal. Kita mau bayar zakat, tapi uang tidak ada. Kita mau naik haji, tapi uang tidak ada. Kita mau sholat, tapi tak ada uang untuk membeli pakaian dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah Islam mengajarkan agar kita hidup mewah. Tetapi kemewahan yang kita miliki itu jangan sampai membuat kita lupa kepada ajaran agama. Jadikan kemewahan itu sebagai media untuk mencapai kesejahteraan hidup akhirat. Itu anjuran. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengatakan seperti itu. Kita boleh saja mencari uang berlipat-lipat. Kita boleh diizinkan malah membangun rumah bertingkat-tingkat, membeli mobil yang berkilat-kilat, dan bahkan dalam Al-Quran itu ada anjuran dari Allah untuk mencari istri sampai 4 dan sebagainya gitu. Boleh. Nah, oleh karena itu saudara, penggalan yang kedua dari prinsip dasar kita membangun ekonomi syariah itu adalah jangan sampai kita lupa untuk hidup berdunia-dunia. Dan hidup berdunia-dunia itu adalah kita jadikan sebagai media untuk mengantarkan kita kepada kesejahteraan kehidupan di akhirat. Itu yang kedua, konsep dasar. Yang ketiga, konsep dasar kita adalah wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada siapa saja sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya apa? Artinya kegiatan ekonomi, bisnis yang kita jalankan itu harus dilakukan dalam pola interaksi sesama manusia secara baik-baik. Saling tegur, saling sapa, saling berkomunikasi dengan mengedepankan etika dan sebagainya. Berakhlak. Dengan perilaku berakhlak yang baik, yang santun itu akan membuat hati orang bahagia, orang senang.
Misalnya begini, ketika konsumen menyedangi produk-produk kita dalam etalase itu, dikeluarkan semua pakaian-pakaian yang ada dalam itu, disedang-sedangi, tidak ada yang cocok. Akhirnya konsumen batal membeli, tidak jadi berbelanja begitu. Jangan marah itu, jangan marah. Tunjukkan sikap santun kita, kesopanan kita dengan akhlak yang baik. Ucapkan alhamdulillah. Rupanya hari ini belum ada saya mendapat rezeki dari Anda. Mudah-mudahan ke depan saya akan dapat rezeki dari Anda. Itu kan satu kesopanan yang luar biasa, membuat konsumen itu tidak merasa tersinggung. Dan bahkan sampai di rumah dia bernyanyi kepada tetangga-tetangga itu. Tuh lihat di toko A, Pak Haji itu elok betul. Sudah habis produknya dikeluarkan semua, tidak ada yang cocok, tidak bisa, batal membeli, tidak ada. Tapi tidak marah dia. Itu namanya bernyanyi. Mereka bernyanyi, akhirnya apa? Orang-orang yang mendengar nyanyian itu akan tertarik, ingin tahu. Sehingga besoknya dia pergi ke pasar, mampir ke toko Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Haji yang kemarin dia tidak punya mendapat rezeki dari kita konsumen, tapi hari ini dia mendapat rezeki yang berlimpah-limpah gitu. Nah itu ini salah satu juga namanya apanya, dengan kesantunan itu adalah salah satu strategi marketing juga bagi para pelaku bisnis ini. Ya sebab saudara, yang kita utamakan dalam berbisnis itu adalah etika, kesantunan dan akhlak. Harta itu hanya kajian yang kedua. Sebab harta itu tidak akan melapangkan perasaan kita, tidak akan dapat melapangkan membahagiakan ke kita. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, innakum la tas'unan nasa bi amwalikum walakin tas'uhum minkum bastul wajhin wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa melapangkan kehidupan orang lain itu dengan hartamu yang banyak, yang berlimpah-limpah. Tetapi kamu bisa melapangkan kehidupan orang lain itu dengan bastul wajhin wa husnul khuluq, dengan bermanis-manis muka dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, strategi atau falsafah yang ketiga dalam membangun ekonomi syariah itu adalah mengedepankan sifat perilaku kesantunan kepada semua orang, termasuk para pelanggan-pelanggan kita. Yang ketiga, yang keempat, falsafah dasar membangun ekonomi syariah itu adalah wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya apa? Dalam kita menjalankan bisnis harus kita menghindari kegiatan ekonomi atau bisnis yang bisa merusak fisik secara pribadi maupun orang banyak, ya, yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia secara umum gitu. Sebab Islam tidak membatasi suatu pekerjaan khusus kepada kita kecuali ada pertimbangan kemaslahatan. Islam juga tidak menutup peluang kerja bagi kita kecuali akan merusak dirinya atau diri kita atau diri orang lain gitu. Boleh saja kita bergerak di bidang pertanian misalnya, tetapi jangan tanam ganja. Kita bergerak berusaha di bidang perdagangan misalnya, ya, tapi jangan jual narkoba, ekstasi, miras. Ataupun kita bergerak di bidang jasa, boleh-boleh saja, asal jangan kita jasa yang kita tawarkan itu membuat orang bermaksiat di sana. Nah itulah 4 prinsip dasar bagi kita untuk bisa membangun ekonomi syariah atau bisnis syariah di dalam diri kita dan di dalam kehidupan masyarakat kita. Sekian, sehingga dapat mengikuti lanjutan video singkat kita Kama Sayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.